Larissa Chow adalah selebgram, makeup artis, dan pengusaha asal Cirebon, Jawa Barat. Wanita keturunan Tionghoa ini telah mengambil keputusan yang sangat besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk menjadi seorang mualaf dan menikah di usia muda. Dara kelahiran Cirebon 23 April 1996 ini menikah dengan Muhammad Alvin Faiz yang merupakan putra dari Ustadz Arifin Ilham pada 6 Agustus 2016. Namun, saat ini dikabarkan hubungan rumah tangga mereka sedang bermasalah. Larissa Chow diketahui telah resmi menggugat cerai Alvin Faiz di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat pada 20 Mei 2021 lalu. Dalam gugatannya, Larissa sama sekali tak membahas tentang harta gono gini. Pasalnya, Larissa memang memiliki penghasilan sendiri yang berasal dari endorsement dan bisnisnya di bidang fashion. Berikut ini Biz Update merangkum beberapa sumber keuangan dan bisnis yang dimiliki Larissa Chow. Hijab fashion. Larissa memang dikenal sebagai wanita berhijab yang memiliki selera fashion yang bagus. Kecintaannya pada fashion rupanya juga membuat ia tergugah untuk membangun bisnis di bidang fashion. Larissa diketahui memiliki brand fashion yang bernama Dress Larissa. Sesuai dengan nama brandnya, ibu satu anak ini menjual jubah atau rok gamis. Tak hanya itu, Larissa juga menjual berbagai macam atasan, rok, hingga outer dengan harga cukup terjangkau, mulai dari Rp150.000 hingga Rp270.000-an. Selain itu, ketertarikannya di bidang fashion membuat Larissa juga memiliki bisnis yang cukup sukses di bidang sepatu. Dirilis sejak Desember 2020, Kyumi Shoes diketahui baru mengeluarkan satu buah model dengan 4 warna berbeda, yakni coklat, pink, krem, dan putih. Kendati demikian, peminat dari brand sepatunya tersebut sudah cukup banyak diminati. Tak cukup hanya baju dan sepatu saja, Larissa pun cukup jeli dalam menjalani bisnis fashionnya. Ia memilih untuk memiliki bisnis tas bernama Key sebagai salah satu item fashion penting untuk menunjang penampilan setiap wanita. Selain itu, target konsumen yang disasar pun mulai dari kelas menengah dan millennials. Harga satu tas miliknya bahkan dibanderol cukup masuk di kantong mahasiswa, yakni sekitar Rp185.000-an. Seperti terpantau melalui laman Instagramnya, Larissa Chow juga menerima jasa endorsement. Akun Instagram miliknya sudah lebih dari 970.000 pengikut. Dan biasanya, Larissa melakukan endorsement untuk produk pakaian maupun hijab. Ia pun turut menyertakan kontak yang dapat dihubungi untuk menangani endorsement yang ia lakukan. Terlepas dari bisnis fashion dan endorsement, Larissa juga merupakan seorang penulis buku. Larissa Chow bahkan sudah meluncurkan buku berjudul Rissa, Sebuah Perjalanan Hidup. Buku tersebut merupakan karya tulis pertamanya. Dalam buku tersebut, Larissa menceritakan perjalanan hidupnya, mulai dari masa kecil yang tumbuh dalam keluarga broken home, hingga ia memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Yang terakhir, Larissa Chow juga dikenal sebagai makeup artist. Itu dia pemirsa, beberapa bisnis dan penghasilan yang dimiliki Larissa Chow versi Biz Update. Semoga bisa menginspirasi ya. Ya, selamat siang pemirsa, bersama saya seperti biasa Adri Danu kembali menemani Anda di Biz Update. Waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan juga ekonomi up to date spesial untuk Anda ya. Nah, berbicara mengenai kesuksesan bisnis Larissa Chow, ini ada satu lagi contoh bisnis yang tentunya bisa mendatangkan cuan yang lumayan, yaitu bisnis tusuk sate. Nah, kita akan lihat informasi lengkapnya spesial untuk Anda bersama-sama. Ini dia. Masyarakat Indonesia tentu sudah akrab dengan makan sate. Makanan ini sangat mudah kita temui di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai jenisnya. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa di balik kenikmatan sate yang sering kita makan, ternyata terdapat peluang bisnis yang sangat menggiurkan, yaitu bisnis tusuk sate. Selama masyarakat kita gemar memakan sate, maka bisnis tusuk sate tidak akan pernah mati. Hal tersebut berarti membuat pelaku bisnis tusuk sate akan terus bersinar. Dalam menjalankan usaha tusuk sate, memerlukan bahan baku untuk pembuatannya, yakni dengan memilih bambu yang bagus dapat membuat tusuk sate Anda juga akan bagus. Bambu yang digunakan dalam pembuatan sate menggunakan bambu petung yang bentuknya lurus dengan ketinggian rata-rata 20 meter tanpa ranting duri, ulat dan keras. Harga dari perdatang bambu petung antara Rp60.000 sampai Rp80.000 dengan garis tengah atau ketebalannya. Untuk ukuran tusuk sate tersendiri, ada yang panjangnya berukuran 20 cm, 25 cm, dan 30 cm, tergantung permintaan dari para konsumen. Dalam menjalankan usaha bisnis tusuk sate, Anda harus menjaga kualitas produk tusuk sate yang akan Anda jual.
Tujuannya agar Anda tidak kehilangan kepercayaan dari pelanggan terhadap kualitas produk yang Anda miliki. Bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis tusuk sate dengan lancar, hendaknya selalu mempromosikan bisnis yang dijalankan. Dengan sering melakukan promosi, maka bisnis yang Anda jalankan akan mudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Pemasaran usaha tusuk sate dapat memanfaatkan media sosial baik Facebook, WhatsApp, Line, Instagram, dan lainnya. Juga dapat pula dengan strategi pemasaran lain, yaitu menyebarkan berbagai brosur. Untuk menentukan harga tusuk sate yang akan Anda jual, jangan terlalu murah maupun terlalu mahal. Anda bisa menjualnya dengan harga yang terjangkau untuk menarik para konsumen. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menggeluti bisnis tusuk sate? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda. Penggemar cemilan khas Bandung tentu sudah tidak asing lagi dengan jenis makanan yang satu ini. Yap, cireng atau aci goreng merupakan makanan yang dibuat dengan menggunakan tepung aci yang dipadukan dengan bumbu yang lainnya. Penyajian cireng biasanya ditemani dengan cocolan sambal gula sehingga membuat cita rasanya yang semakin menggoda. Guna menunjang kenikmatan dan menambah kelezatan pada jajanan cireng ini, maka pelaku bisnis mulai membuat cireng dengan berbagai varian. Salah satu jenis cireng yang sangat nikmat dan laris manis di pasaran adalah rujak cireng. Karena cireng banyak disukai dari berbagai kalangan dan memiliki peminat yang besar, maka bisnis cireng menjadi kesempatan besar untuk siapa saja yang ingin menjalankan bisnis ini. Usaha cireng bisa Anda coba dari berjualan di rumah terlebih dahulu maupun berkeliling, atau saat ini yang lebih mudahnya lagi adalah berjualan online. Untuk modal usaha cireng sendiri, Anda hanya mengeluarkan 500.000 saja, bisa menghasilkan keuntungan hingga 60 juta rupiah per bulannya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Rita dengan penjualan sekitar 7.500 bungkus atau 1,5 ton tepung produksi tiap bulannya. Sungguh menjanjikan usaha cireng ini ya pemirsa. Untuk pembuatan cireng sendiri, Anda membutuhkan bahan yang berkualitas, serta semua bahan pendukungnya dalam keadaan yang layak untuk dikonsumsi. Bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat cireng berupa tepung tapioka, bawang putih, garam, merica, dan berbagai bahan lainnya. Anda bisa mendapatkan bahan baku ini melalui toko-toko maupun pasar dengan harga yang terjangkau. Cara membuat cireng juga sangatlah mudah. Anda tinggal mencampurkan tepung kanji dan tepung tapioka hingga tercampur sempurna. Kemudian tambahkan daun bawang, seledri yang sudah dihaluskan, bawang putih, penyedap rasa, garam, dan merica. Setelah itu tambahkan air pelan-pelan sembari diaduk atau diuleni hingga kalis. Selanjutnya bentuk adonan sesuai keinginan Anda dan digoreng hingga matang. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik untuk berbisnis cireng? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda ya. Waduh, jadi lapar sekali ya lihat cireng siang-siang gini, sepertinya enak banget, apalagi cireng rujak. Renyah sekaligus juga seger. Nah, jika tadi kita sudah bahas bisnis makanan, kita beralih ke usaha yang sedikit menggelikan namun memiliki nilai yang sangat menguntungkan. Apalagi jika bukan budidaya tikus putih. Ternyata hewan yang satu ini memiliki nilai usaha yang cukup besar loh pemirsa ya. Nah, kira-kira kenapa bisa sangat menguntungkan? Penasaran? Berikut kita simak informasinya bersama-sama untuk Anda. Ini dia. Mus musculus atau lebih dikenal sebagai tikus putih merupakan jenis tikus yang seringkali menjadi santapan lezat bagi burung karnivora maupun hewan reptil. Namun siapa sangka jika tikus mungil ini memiliki prospek bisnis yang cukup cerah karena memiliki nilai jual yang tinggi dengan cakupan pasar yang luas. Selain untuk pakan hewan pemakan daging, tikus putih juga sangat dibutuhkan oleh laboratorium-laboratorium penelitian maupun para akademisi dari berbagai fakultas seperti farmasi dan kedokteran. Nah, seperti apakah budidaya tikus putih atau yang akrab dikenal sebagai mencit ini dan mengapa dipilih sebagai objek penelitian? Berikut ulasannya dalam Biz Update hari ini. Alasan ilmuwan memilih tikus berwarna putih sebagai objek percobaan dalam penelitian dikarenakan tikus putih memiliki karakteristik genetik yang mirip dengan manusia. Menurut ilmu biologi, perilaku tikus juga mirip dengan manusia dan banyak gejala atau penyakit yang dapat direplikasikan kepada tikus putih untuk merumuskan obat bagi manusia.
Menurut Foundation for Biomedical Research, 95% dari semua hewan lab merupakan tikus. Selain itu, tikus mudah dirawat, ditampung, dan mampu beradaptasi dengan baik pada lingkungan barunya. Banyak orang kini mulai tertarik membudidayakan jenis tikus putih di tanah air. Dari segi bisnis, hewan pengerat ini tidaklah membutuhkan modal besar dan perawatan yang sulit. Hanya keperluan kandang di lahan yang tak terlalu luas, makanan, dan juga kebersihan. Selain itu, hewan pemakan biji-bijian ini dapat dipanen setiap bulan karena sangat mudah beranak pinak. Dengan waktu kehamilan yang dibutuhkan hanya selama 20 hari saja. Dan satu ekor tikus putih mampu beranak sampai 12 anakan dalam satu kali proses kelahirannya. Berdasarkan pemaparan dari Guru Besar Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Si Hombing, peluang pasar bagi tikus putih masih terbuka lebar, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti halnya yang dilakukan oleh Fakultas Peternakan IPB yang selalu melakukan suplai tikus putih untuk keperluan percobaan oleh mahasiswa, dosen, dan bahkan sebagian hasil panen mampu diekspor ke negara Jepang. Dari pengakuan Husni, pemasok pakan binatang di Pasar Ngasem, Yogyakarta, ia mampu melepas tikus putih sebanyak 300 ekor setiap hari. Tikus putih dewasa ia jual seharga Rp7.500 per ekor, tikus putih sebesar ibu jari Rp4.000 per ekor, dan tikus putih anakan seperti mencit dijual seharga Rp2.500 per ekor. Para konsumen itu menurutnya datang dari berbagai daerah dan biasanya mereka mencari mencit untuk makanan hewan peliharaan, jenis reptil seperti ular, kura-kura, dan burung elang. Selain itu, permintaan dari ribuan pet shop yang tersebar juga membutuhkan suplai tikus putih dari dirinya. Cukup menguntungkan bukan? Bagaimana pemirsa di rumah? Sudah ingin mencoba usaha tikus putih ini? Es kelapa muda memang merupakan minuman yang banyak dicari masyarakat dari berbagai kalangan karena selain rasanya yang nikmat dan segar, es kelapa muda juga memiliki berbagai khasiat yang baik untuk tubuh. Hal ini membuat bisnis es kelapa muda menarik perhatian, sebuah peluang bisnis dengan modal kecil tapi mampu menghasilkan omset yang lumayan besar. Selain itu, bahan baku pembuatan yang tidak sulit karena hampir di sebagian besar daerah Indonesia pasti terdapat pohon kelapa. Anda bisa dengan mudah menemukan kelapa muda seperti membelinya di pasar atau membelinya langsung dari pemasok atau petani kebun kelapa. Biasanya harga yang ditawarkan untuk pemasok serta petani lebih murah bila dibandingkan dengan membeli di pasar. Harga per buahnya berkisar antara Rp3.000 sampai Rp4.000. Es kelapa muda kini disajikan dengan berbagai macam olahan dan campuran, salah satunya yang sedang tren, yaitu es kelapa muda jelly. Inovasi baru ini sangat unik sebab es kelapa dikemas rapi dan isinya disulap menyerupai agar-agar. Seperti Karsi, seorang ibu rumah tangga di Jalan Haji Said, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, yang membuka usaha tempat minum es air kelapa jelly ini. Ia mengkreasikan dengan berbagai varian rasa yang menghasilkan minuman tak hanya segar namun juga menyehatkan. Ini banyak petani kelapa. Dan karena banyak petani kelapa, biasanya kita menikmati hanya es degan biasa ya. Jadi saya punya ide coba-coba itu membuat dengan varian jelly. Ternyata alhamdulillah peminatnya lumayan dan bisa berkembang, bertahan kurang lebih setahun ini. Dalam satu hari, kabarnya es kelapa jelly mampu terjual hingga 250 buah kelapa muda. Minuman ini dijual dengan harga Rp10 hingga Rp30.000, tergantung dari varian rasa seperti jelly original, jelly buah, dan susu jelly. Kreasi olahan kelapa muda ini mampu menjadi peluang usaha yang dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk Anda yang tertarik, proses pembuatannya juga cukup mudah. Olahan kelapa muda ini tidak menggunakan bahan pengawet, hanya menggunakan sedikit campuran gula ke dalam air kelapa saat dimasak. Maka dari itu, es kelapa jelly hanya bisa bertahan 1 hari pada suhu ruangan, namun jika disimpan di dalam kulkas, dapat bertahan hingga 7 hari lamanya. Cara pembuatannya, yang pertama Anda hanya membutuhkan kelapa yang masih muda, kemudian kupas bagian kulitnya hingga rapi berbentuk seperti gelas, kemudian keluarkan air kelapa dan pindahkan ke wadah.
Masuk ke tahap pengolahan air kelapa menjadi larutan jeli. Siapkan panci dan masukkan gula, air kelapa, Nutrijel kelapa muda, dan aduk hingga merata. Kemudian masak hingga mendidih sambil terus diaduk. Setelah mendidih, masukkan larutan air yang telah diolah ke dalam kelapa, lalu tutup hingga dingin dan masukkan ke dalam kulkas. Diamkan sekitar 4 hingga 5 jam hingga larutan air berbentuk gel, dan es kelapa jeli siap disajikan. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik mengolah minuman es kelapa jeli ini? Sepertinya dapat menjadi pilihan yang tepat karena melihat prospeknya yang bisa dijalani dalam jangka panjang. Apalagi jika dipasarkan saat menjelang bulan Ramadan. Wah, pasti sangat banyak peminatnya ya. Selamat mencoba. Ya, kembali lagi tentunya di Bisa Update. Nah, siapa di sini yang ingin buka usaha tapi masih bingung mau bisnis apa ya? Jangan khawatir, karena Bisa Update akan memberikan informasi mengenai bisnis martabak. Tapi tidak hanya itu aja, karena ada bisnis hewan peliharaan yang juga kabarnya dapat mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Nanti bisa dipilih kira-kira yang cocok dengan Anda yang mana ya. Dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Ari Danu pamit, jangan lupa tentunya untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker dan juga menghindari keramaian. Tetap saksikan Bisa Update yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Martabak manis itu relatif sama isiannya, kejunya juga gitu-gitu aja. Tapi guys, kalian harus memperhatikan adonannya guys. Nah, yang gue suka dari Pecenongan ini, dia punya adonan yang enak guys. Bagi Anda para pecinta martabak atau terang bulan, pasti belum tahu benar jika kudapan satu ini merupakan sajian khas Arab Saudi. Martabak sendiri dalam bahasa Arab memiliki arti terlipat. Kuliner satu ini tidak hanya terkenal di Indonesia, namun beberapa negara lain seperti Yaman, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Nama martabak hingga isiannya sendiri berbeda-beda, tergantung lokasi. Di Indonesia ada 2 jenis martabak, spesial atau asin, dan manis. Kisaran harganya pun cukup beragam, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Tingginya penikmat martabak ini membuat semakin banyak jenis dan variasi martabak di pasaran. Hal ini juga sebagai bukti bahwa kuliner ini merupakan salah satu makanan yang memiliki prospek bisnis yang sangat menjanjikan. Oleh sebab itu, Bis Update telah merangkum tips bisnis martabak gerobakan khusus untuk Anda. Hal pertama yang harus disiapkan adalah modal usaha. Besaran modal ini tergantung pada Anda. Namun, beberapa hal yang harus disiapkan dalam memulai bisnis martabak adalah gerobak, wadah stainless, mixer, kompor berkualitas, gas LPG, loyang martabak, timbangan kue, takaran berupa sendok dan gelas, ayakan tepung. Semua itu merupakan senjata Anda dalam memulai bisnis ini di luar sewa tempat atau ruko. Selain itu, Anda juga harus membeli bahan-bahan membuat martabak seperti tepung terigu, telur, gula pasir, garam, mentega, butter, soda kue, hingga topping. Setelah itu mulailah membuat resep martabak sendiri yang lain dengan yang lain. Hal ini sangatlah penting karena akan mempengaruhi laku tidaknya martabak Anda. Oleh sebab itu, mulailah menemukan resep Anda dengan berbagai percobaan atau mengikuti kursus khusus. Target pasar. Walaupun terdengar terlalu biasa, namun menemukan target pasar adalah hal utama yang perlu Anda lakukan. Sebagai contoh, jika target pasar Anda anak muda atau kalangan menengah tengah ke bawah, maka Anda perlu membuat variasi martabak dengan harga yang terjangkau, rasa yang tentu saja harus enak, packaging yang menarik, dan variasi topping yang beragam serta kekinian. Namun, beda jika target pasar Anda adalah pecinta martabak yang tidak melihat harga sebagai patokan. Atau, Anda juga bisa menjual martabak mini, guna mensiasati kaum hawa yang mau mencoba berbagai topping berbeda, atau anak-anak yang tidak memiliki porsi makan yang besar. Lokasi. Pemilihan lokasi ini juga sangat tergantung dengan target pasar. Namun, perlu dibedakan, lokasi ini juga sangat berpengaruh pada keberhasilan bisnis Anda. Maka penting memilih lokasi yang strategis. Sebagai contoh, dekat jalan raya, taman, lokasi perkantoran, pasar, hingga pemukiman padat penduduk.
Manfaatkan perkembangan teknologi. Sebagai orang yang hidup di tengah teknologi yang semakin canggih, penting bagi Anda untuk memanfaatkan hal tersebut. Jangan hanya berjualan secara manual, cobalah untuk menggunakan berbagai aplikasi pengantaran atau pemesanan makanan yang kini semakin menjamur di masyarakat. Jangan lupa berikan promo-promo menarik untuk setiap pembelian khusus. Karena, walaupun martabak Anda hanya berbasis gerobakan, bukan berarti Anda tidak ingin terus berkembang, terutama packaging yang bagus serta unik. Itu dia tips bisnis martabak gerobakan versi Biz Update. Semoga dapat memberikan inspirasi ya pemirsa. Semoga berhasil. Bisnis hewan peliharaan kian meroket. Hampir setiap waktu, peluang bisnis yang berkaitan dengan hewan peliharaan ini tidak pernah berkurang. Bagi Anda yang baru terjun ke dunia usaha pun, bisnis hewan peliharaan bisa menjadi salah satu pilihan untuk dijadikan sebagai usaha pertama. Apalagi saat ini ada beberapa hewan yang digandrungi masyarakat, sehingga peluang juga semakin terbuka lebar, dan berikut Biz Update sajikan informasi seputar bisnis hewan yang menguntungkan. Bisnis hewan peliharaan. Banyak orang yang memilih untuk memelihara hewan dan menjadikannya sebagai sahabat yang bisa menemani serta mengalihkan stres mereka. Maka tidak heran jika bisnis ini selalu ramai. Bisnis hewan peliharaan yang sedang naik daun saat ini diantaranya adalah ikan hias dengan prospek yang menjanjikan. Bisnis ikan hias akan menjadi menggiurkan dengan pangsa pasar para penggemarnya yang terbilang loyal. Ada pula kucing Persia. Hampir sebagian besar masyarakat memiliki hewan ini dengan bulu yang lebat dan wajah yang menggemaskan, membuat banyak orang jatuh cinta pada kucing asal negara Iran ini. Maka tidak ada salahnya jika Anda memilih untuk hewan manja ini sebagai salah satu peluang bisnis. Selain kucing, hewan peliharaan lain yang banyak dipilih dan bisa dijadikan usaha adalah kelinci. Hewan pemakan wortel ini selalu diminati masyarakat, terlebih mereka yang menyukai bulu halusnya. Tidak hanya hewan peliharaan, usaha hewan ternak pun sama menguntungkannya bagi Anda yang masih pemula dalam berbisnis. Contohnya saja hewan unggas seperti ayam dan bebek. Bisnis ini sangat menggiurkan jika dilakukan dengan jangka panjang. Anda pun tidak hanya mendapatkan keuntungan dari dagingnya saja, tapi juga telur yang dihasilkan. Ketika Anda sudah memiliki modal yang lebih besar, maka tidak ada salahnya untuk bermain di pasar hewan ternak sejenis kambing, sapi, bahkan lele. Dilihat dari kebutuhan konsumtif masyarakat Indonesia, ketiga hewan tadi tentunya selalu dibutuhkan, dan permintaan pasar akan meningkat di momen-momen hari raya. Bagi Anda yang tertarik untuk membuka peluang usaha, baik hewan peliharaan maupun ternak, bisa dimulai dari modal yang relatif, sesuai dengan seberapa kecil dan besar usaha yang akan Anda buat. Tentunya dengan keuntungan yang akan mengikuti dan pasar yang selalu tidak pernah habisnya. Jangan lupa juga untuk fokus dan selalu belajar untuk membaca pasar yang akan Anda masuki agar resiko dapat diminimalkan.